Hai sobat, hal yang menakutkan bagi para pengguna kompor gas adalah apabila perangkat kompor gas mengalami kebocoran yang bisa mengakibatkan keborosan gas dan resiko kebakaran. Salah satu komponen yang berpotensi mengalami rusak dan bocor adalah regulator. Nah, di bagian manakah dari regulator yang lebih sering rusak dan bagaimana solusi terbaiknya akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah sebuah tabung gas yang permukaan mulut tabung gasnya masih sangat halus dan presisi silindernya. Jadi tidak akan menimbulkan masalah yang aneh-aneh seperti yang pernah saya bahas di video sebelum video ini. Nah, jika kita pasangkan dengan regulator yang baru, maka tidak ada masalah. Seperti ini, tidak ada kebocoran, dan jika kita gerakkan juga tabung gasnya ikut bergerak. Ini menandakan bahwa regulatornya benar-benar melekat dengan sempurna. Nah, tapi akan lain halnya jika kita ganti regulatornya dengan regulator yang sudah lama. Jika saya pasang seperti ini, maka setelah itu kita bisa mendengar secara samar ada kebocoran yang sangat halus yang bersumber dari regulator gas. Nah, sebenarnya bisa juga kita tandai atau bisa kita cermati dengan menggerakkan seperti tadi juga. Kita gerakkan regulatornya, maka akan kelihatan bahwa regulator ini sudah cukup longgar sobat ya. Nah, longgar inilah yang mengakibatkan adanya kebocoran gas. Nah, jika kita melihat di bagian dalam, karetnya tidak ada masalah dan karetnya masih bagus karena memang setelah saya ganti beberapa hari yang lalu. Nah, di masyarakat apabila terjadi hal-hal seperti ini, yang biasa saya temukan adalah mereka mengambil solusi yang singkat dengan cara mengikat karet di bagian mulut tabung gasnya di bagian sini, atau bahkan ada juga yang mengambil karet bekas, karet ban motor, kemudian diikat regulatornya. Ada juga yang malah mengganjal dengan batu bata agar posisi regulator itu benar-benar menempel. Hal itu memang tidak saya salahkan karena mungkin ya bisa menyelesaikan masalahnya saat itu juga. Tapi tidak akan memperbaiki keadaan karena yang rusak adalah regulatornya. Dengan mengganjal batu, mengikat dengan karet atau mengikat dengan karet ban motor bekas, ini sebenarnya punya risiko tersendiri. Yang pertama, risiko yang paling ringannya adalah tidak praktis dan akan makan banyak waktu. Yang kedua, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita ingin cepat membuka regulatornya, maka kita akan kesulitan apabila kita melakukan hal-hal tersebut sobat. Nah, ada solusi lain sebenarnya yang bisa kita lakukan selain mengikat dengan karet dan segala macam. Tentunya kita harus perbaiki regulatornya. Nah, sekarang bagi kalian yang belum tahu bagian mana dari regulator yang menyebabkan kelonggaran seperti ini, akan saya tunjukkan ya. Nah, yang menyebabkan kelonggaran itu adalah sesuatu yang namanya pengait. Kalau kalian bisa lihat pada saat saya gerakkan tombol di regulator ini ada besi yang sepertinya naik turun, ini dia. Nah, inilah yang namanya pengait. Pengait inilah sebenarnya yang sudah rusak yang mengakibatkan kelonggaran seperti tadi. Jadi, sebenarnya kita tinggal ganti pengaitnya untuk memperbaiki regulatornya. Tidak perlu mengikat karet karena itu adalah solusi yang menurut saya tidak efektif dan sangat berbahaya sobat. Oke, nah saya singkirkan dulu tabung gasnya. Kita akan bongkar regulatornya. Saya akan tunjukkan bagaimana kondisi regulator yang pengaitnya sudah rusak. Jadi kalian bisa tahu nantinya untuk menaksir-naksir bagaimana dengan kondisi regulator kalian. Bagi kalian yang belum pernah buka regulator, silahkan perhatikan dengan seksama. Seperti inilah cara membuka regulator. Tinggal kita cungkil di bagian pengaman yang berwarna merah plastiknya ini. Oke, kemudian silakan kalian putar sambil menarik tuas regulatornya atau tombol regulatornya seperti ini. Setelah itu kalian lepaskan. Nah, ini adalah bagian pengikatnya juga, dan inilah yang saya maksud dengan pengait yang ada di regulator. Nah, komponen inilah yang rusak dan terkikis. Jadi bagian yang rusak atau terkikis itu ada dua bagian ya. Yang pertama adalah ini yang menempel pada mulut tabung gas. Saat kita kunci regulatornya, maka pengait ini akan menekan dan membuat regulator terkunci pada tabung gas. Nah, kerusakan di ujung pengait yang menempel ke tabung gas ini sebenarnya tidak besar, hanya sekitar 20-an%. Nah, kerusakan lebih besar sebenarnya terjadi di sini. Jadi kalau kalian lihat, nah
Seperti ini saya dekatkan. Oke, nah di bagian sinilah yang nantinya lebih parah terkikisnya. Nah ini yang bisa menyebabkan kerusakan itu sampai dengan lebih dari 60-70%. Karena nantinya bagian inilah yang akan bersentuhan langsung dengan as dari tombol regulator. Jadi pada saat tombol regulator diputar, dia akan bersenggolan seperti ini untuk menaikkan atau menurunkan pengaitnya. Nah, gesekan-gesekan inilah yang terjadi pada saat kita mengganti tabung gas atau mengunci regulator yang akhirnya membuat pengaitnya ini menjadi rusak sobat. Nah, di video sebelumnya, di video yang ini saya telah membahas untuk mengatasi dan memperbaiki pengait regulator yang rusak seperti ini, kita bisa ambil dua solusi. Yang pertama yang paling mudah adalah mengambil komponen pengait dari regulator yang masih bagus. Nah, yang kedua tentu saja kita harus mencari part pengganti komponen pengait yang baru sobat. Nah, tapi berjalan seiringnya waktu banyak sekali teman-teman yang merasa mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan dua opsi solusi yang saya berikan tadi. Mereka yang mencoba kanibal dengan memanfaatkan part pengait dari regulator bekas ternyata juga masih mengalami kendala yang sama. Dikarenakan pengait dari regulator lama juga mengalami nasib yang sama, yaitu adanya bagian yang terkikis di bagian sini. Nah, kemudian banyak juga teman-teman yang akhirnya bertanya, kalau beli pengait yang baru, ini di mana? Nah, sebenarnya apa yang dialami rekan-rekan semua juga saya alami ya. Karena saat saya mencoba untuk mencari dan membeli part pengait yang baru di toko-toko yang biasa menjual part kompor gas, ternyata pengait ini memang tidak dijual. Saya tidak putus asa, saya coba untuk mencari di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi hasilnya juga sama. Hasilnya nihil. Tapi tunggu dulu sobat, itu adalah kisah beberapa waktu yang lalu. Karena sekarang pada saat 2-3 hari sebelum video ini dibuat, semuanya telah mendapatkan solusi. Dan solusinya ternyata berasal dari salah satu di antara kalian, para teman-teman semua. Oke, saya kenalkan dulu, ada seorang teman kita yang namanya Bapak Heru. Dia mengirimkan sesuatu, bukan sesuatu sih, tapi yang seperti kalian lihat sesaat lagi. Nah, inilah yang dia berikan. Nah, ini adalah pengait dari regulator yang baru sobat. Jadi Bapak Heru ini mendengarkan mungkin keluh kesah kita dan akhirnya mencari solusi dan dia berhasil menemukan pengait dari regulator yang baru. Nah, inilah barang contoh yang dia berikan kepada saya. Dan saya telah mencoba pengait-pengait regulator baru yang dikirimkan Bapak Heru ini pada beberapa regulator dan ini berhasil. Nah, seperti kalian lihat, mungkin sebagian dari kalian pastinya agak iri ya, saya mendapatkan kiriman yang begitu banyak pengait regulator baru. Tapi tenang, ini tidak untuk saya. Nanti sebagian dari ini saya akan berikan kepada kalian dalam bentuk giveaway. Nah, bagaimana caranya untuk mengikuti giveaway nanti akan saya bahas. Sekarang kita bahas dulu bagaimana cara mengganti dan memasang pengait yang baru ini ya. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu pada kalian. Jadi kemasan yang diberikan Pak Heru dalam setiap bungkus ini seperti ini. Ada sebuah pengait dan ada pirnya. Saya buka. Nah, seperti ini dia sobat. Nah, sekarang saya akan bahas kelebihan pengait baru kiriman Pak Heru ini jika dibandingkan dengan pengait lama dari regulator yang asli. Nah, perbedaannya mungkin bisa langsung kalian lihat bahwa ujung dari pengait yang baru ini jelas lebih tebal dari pengait yang lama. Nah, ini jika kita pasang ke regulator, jelas pengait yang kecil ini akan kalah daya cengkramannya dibanding dengan pengait yang tebal. Nah, dengan pengait yang tebal seperti ini otomatis akan mengurangi risiko dari regulator yang longgar atau kendur sobat ya. Nah, jelas dari segi umur ini jauh lebih lama. Yang harus kalian perhatikan pertama-tama adalah di bagian pirnya. Pastikan pirnya ini apakah sama panjang dengan pir bawaan dari regulator kalian. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini, pir bawaan asli regulator ini sedikit lebih panjang dari pir yang diberikan oleh Pak Heru. Jadi, pir ini tidak bisa digunakan. Jadi, kita bisa simpan pir ini untuk kebutuhan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian pindah pirnya. Oke, di sini saya coba untuk memindahkan pirnya. Nah, kalau kalian lihat di sini sepertinya pir ini tidak muat ya. Karena ujung besi dari pengait tampaknya sedikit lebih besar. Jadi pirnya memang tidak bisa muat. Nah, tapi solusinya sebenarnya gampang. Tinggal kalian amplas atau tinggal kalian kikir saja. Di sini saya akan menggunakan kikir biar prosesnya jadi lebih cepat.
Jadi kita bisa bentuk ujungnya ini kurang lebih besarnya harus sama dengan pengait dari regulator yang lama. Oke, juga sudah seperti ini, silakan kita bandingkan. Nah, ini besarnya sudah sama ya. Oke, sekarang kita coba pasangkan pirnya. Nah, pirnya sudah masuk dengan mudah sobat. Nah, jika telah selesai seperti ini, kita bisa langsung rangkai kembali. Tempelkan ke bagian pengikat yang berwarna hitam ini dan pasang ke regulator. Ingat cara pemasangannya harus seperti ini ya. Kalian sisipkan. Oke, seperti ini. Oke, silakan kalian tekan seperti ini. Dan posisi pin ini harus kalian turunkan. Cara menurunkannya tinggal kalian gerakkan seperti ini sampai dia pinnya turun nampak seperti ini ya. Oke. Nah, setelah seperti ini silahkan sambil ditekan seperti ini kalian sisipkan tombol asnya. Silahkan kalian masukkan sambil diputar-putar. Oke, nah setelah seperti ini silahkan kalian lihat dan kalian uji. Nah, nantinya pada saat kita gerakkan tombol dari regulator, baik mengunci atau menutup, itu harus terjadi perubahan pula pada ujung besi pin dan juga pengait yang ada di regulator. Nah, di sini saya akan coba tutup atau saya on-kan untuk mengunci regulator pada tabung gas. Nah, seperti kalian lihat pada saat saya gerakan seperti ini, pin harus keluar ya. Dan pengait ini harus posisinya turun ke bawah atau mengunci. Nah, jika saya gerakkan seperti ini untuk membuka regulator, maka pengaitnya akan naik dan tombol ujung besi pin ini harus turun ke bawah. Nah, jika telah seperti ini berarti pemasangan kalian telah selesai dan sudah benar ya. Sekarang kita sisipkan plastik penguncinya. Plastik penguncinya cara pasangnya seperti ini ya. Kalian lihat coakannya ini menuju ke bagian dalam. Jadi tinggal kita sisipkan seperti ini. Ingat posisinya seperti ini ya. Langsung sisipkan. Oke, pemasangan telah selesai sobat. Nah, sekarang yuk kita coba cari tahu dan kita uji. Benarkah yang saya sebutkan tadi bahwa permasalahan telah selesai jika kita telah mengganti pengait regulatornya. Apakah masih adakah terjadi kebocoran gas? Silahkan mari sama-sama kita lihat. Nah, seperti ini sobat. Sudah tidak terdengar lagi suara apapun yang menandakan kebocoran sudah tidak ada. Dan bisa kita pastikan dengan cara menggerakkan regulatornya. Kalau saya gerakan seperti ini, tidak ada lagi terasa kendur atau goyang. Bahkan saat saya gerakan dengan kencang sekalipun, yang ikut bergerak adalah tabung gasnya. Padahal tabung gasnya sudah saya pegang ya. Nah, ini menandakan permasalahan sudah selesai. Dan regulator ini sudah serasa seperti baru. Bahkan saya merasakan regulator ini jauh lebih bagus daripada pada saat baru dulu. Karena pengaitnya memang seperti yang kita lihat tadi, ini jauh lebih tebal. Jadi kondisi cengkeramannya otomatis lebih kuat sobat ya. Dan perbaikan kita berhasil sobat. Nah, sekarang yuk sama-sama kita bahas bagaimana tata caranya untuk mengikuti event giveaway yang berhadiahkan pengait. Nah, nantinya kita akan cari 3 orang pemenang yang masing-masing tiap pemenang itu bisa mendapatkan dalam satu paketnya terdiri dari 3 buah pengait. Nah, jadi pengait ini bisa kalian gunakan untuk regulator apapun. Kalau kalian menggunakan regulator yang pengaitnya 3, ini cukup ya. Tapi kalau kalian ternyata menggunakan regulator seperti ini yang menggunakan satu pengait, kalian bisa simpan sisa pengaitnya atau mungkin bisa kalian sedekahkan untuk keluarga kalian, mertua kalian, pacar kalian. Itu terserah kalian sobat ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengikuti event giveaway?
Syarat-syaratnya cukup mudah kok sobat. Yang pertama kalian harus subscribe channel Berbagi Dunia, channel ini ya. Nah kemudian silahkan kalian like video ini dan bagikan video ini ke sosial media kalian. Oke, nah syarat selanjutnya adalah silahkan kalian berikan komentar terbaik kalian di video ini. Oke, dan syarat yang terakhir adalah silahkan kalian follow akun Instagram Berbagi Dunia dan akun Instagram Bapak Heru. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah, bagi kalian yang belum jelas tata caranya, silahkan kalian perhatikan kolom deskripsi untuk mencari tahu sobat ya. Nah, bagi kalian yang tidak menang giveaway atau mungkin tidak sempat ikutan event giveaway tapi ingin memperbaiki regulator kalian, silahkan kalian beli saja pengait regulatornya ke Bapak Heru ya. Berapa harganya? Saya jamin cukup murah. Bahkan harga per paketnya yang berisi 3 buah pengait atau 5 buah pengait itu masih jauh lebih murah dari sebuah regulator yang baru. Dan insya Allah saya jamin pengait ini jauh lebih awet daripada pengait bawaan regulator sobat ya. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Jadi ingat, silahkan like dan bagikan video ini ke sosial media. Kemudian jangan lupa subscribe dan berikan komentar terbaik kalian.